Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, Komunitas Saham Best. Bila Anda ingin sahamnya dibahas atau dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik Facebook maupun Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi di bawah. Mari kita mulai analisa teknikal dan fundamental dari sebuah saham yang sangat terkenal di Indonesia, saham sejuta umat, apalagi kalau bukan Bank Rakyat Indonesia Tbk, pada sahamnya BBRI. Dan perlu kami beritahukan bahwa ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham BBRI. Jadi ini pure hanya analisa untuk memperkaya kasanah pengetahuan kita mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI hari ini ditutup di harga 4.680, mengalami kenaikan 30 poin atau 0,65%. Dengan rentang harga hariannya dari 4.630 sampai dengan 4.710. Total transaksi yang terjadi di BBRI hari ini adalah 422,91 miliar rupiah. Market capital atau nilai pasar dari BBRI adalah 577,26 triliun. Kalau kita lihat rentang harga bulanan BBRI, maka harga terendah BBRI ada di 3.960 selama satu bulan terakhir dengan harga tertingginya di 4.950. Harga 4.950 ini juga menjadi all time high atau harga tertinggi bagi BBRI. Sedangkan harga tertinggi 4.950 pasti ada harga terendah. Harga terendahnya ketika krisis COVID kemarin adalah 2.160. Investor asing tampak melakukan net foreign buy hari ini sebesar 233 miliar rupiah. Dalam satu bulan terakhir, investor asing juga melakukan net foreign buy sebesar 1,84 triliun. Dan kalau kita lihat selama satu tahun terakhir, investor asing mencatatkan net foreign sale sebesar 293,99 miliar rupiah. Kalau kita lihat dari tanggal listingnya, yaitu 10 November 2003, BBRI termasuk perusahaan yang sudah sangat lama melantai di pasar modal Indonesia. Dan pemilik saham terbanyaknya atau pengendalinya adalah negara Republik Indonesia sebesar 56,75%. Masyarakat memiliki 43,25%. Dan komisaris utama dari BBRI per tanggal 21 Januari 2021 adalah Kartika Wiryo Atmojo dengan direktur utamanya adalah Bapak Sunarso. Dan kalau kita melihat earning per share dari BBRI tahun 2020 ini memang mengalami penurunan. Walaupun sebenarnya earnings mereka di kuartal keempat mengalami kenaikan ketimbang di kuartal ketiga tahun 2020. Ini tentu tak lain tak bukan karena disebabkan adanya pandemi COVID-19. Padahal sebelumnya dari 2017 sampai 2019 pendapatan BBRI selalu meningkat. Total sales dari BBRI adalah 141,94 triliun dengan asetnya 1.511,80 triliun, liability sebesar 1.311,89 triliun dengan ekuitasnya sebesar 197,38 triliun. Net profit dari BBRI adalah 18,65 triliun. Kalau kita lihat book value per share dari BBRI adalah 1.600. Dan kalau kita lihat maka price to book value ratio bagi BBRI adalah 2,92 kali. Cukup tinggi memang price to book value ratio-nya, dan price earning ratio-nya atau PER-nya atau PE ratio-nya adalah 30,94 kali. Jadi kalau kita lihat secara valuasi
sebenarnya BBRI sudah cukup mahal. Namun kalau kita lihat dari profitability-nya, walaupun didera sulitnya COVID, net profit margin dari BBRI tetap cukup besar, yaitu 13,14%. Sedangkan return on equity-nya adalah 9,45%. Jadi secara profitability, walaupun dihantam krisis COVID yang jelas paling keras menghantam sektor perbankan, di mana banyak sekali halangan, kredit macet dan lain sebagainya, tapi mereka masih membukukan return on equity dan net profit margin yang cukup baik. Dan BBRI sendiri adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen setidaknya selama 5 tahun terakhir. Jadi dari segi fundamental yang bisa kita perhatikan adalah profitability-nya cukup baik, secara valuasi mahal, dan terjadi penurunan laba dibandingkan tahun lalu. Lalu bagaimana dari sisi teknikalnya? Kalau kita melihat dari sisi teknikalnya, maka saham BBRI kita bisa melihat secara primary trend BBRI maupun secara secondary trend sedang berada dalam fase uptrend, karena candle bergerak di area atas dari garis moving average 200 maupun garis moving average 20. Bila kita melihat volume perdagangan, telah terjadi penurunan transaksi yang menandakan tren mulai melemah. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D menyentuh garis percentage K dan belum berpotongan untuk membentuk pola golden cross, yang berarti belum ada sinyal bagi kita untuk masuk. Menurut indikator MACD, kita masih harus menunggu atau wait and see. Sedangkan dari indikator stokastik, saat ini harga sedang berada di fase netral, di mana garis mendekati fase overbought. Dari aktivitas top 5 broker selama sepekan terakhir dapat kita lihat bahwa top broker maupun top 3 broker sedang dalam posisi netral, sedangkan top 5 broker sedang melakukan small accumulation. Bagi kami, saham BBRI memiliki support pertama di harga 4.580 dengan support keduanya di harga 4.180. Sedangkan resisten BBRI yang pertama adalah di 4.790, sedangkan resisten keduanya ada di 4.950. Risk reward ratio bagi BBRI saat ini risk jauh lebih besar, yaitu 10,68%, sedangkan rewardnya adalah 5,77%. Bila kita melihat dari volume profilnya, saham BBRI saat ini bergerak di atas dari volume profile terpanjang yang berada di kisaran range harga 3.140. Jadi transaksi terbanyak untuk BBRI yang terjadi selama setahun terakhir adalah berada di range harga 3.140 dan harga sekarang jauh berada di atasnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai saham BBRI. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, komunitas saham BES. Sampai jumpa.